belajar tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Untuk pembelajaran aku mau pantun dulu nih, boleh nggak? Boleh. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Matahari terbit di ufuk timur. Cahayanya terang menyinari wajah. Sebelum itu mau kita belajar dulu berdoa dahulu agar ilmu menjadi. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Nah, dari muka-mukanya ini kalian masih ada belum semangat buat mengikuti pembelajaran kali ini. Bagaimana kalau kita speaking terlebih dahulu? Betul. Jadi speakingnya itu kalau misalkan aku bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau aku bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Terus kalau aku bilang sore, kalian tepuknya 3 kali. Nah, kalau malam itu kalian jangan tepuk ya. Oke, kita coba ya. Pagi, malam. Malam ya. Siang. Siang 2 kali. Kalau sore baru 3. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Terus karena kalian udah semangat dan udah fokus nih untuk mengikuti pembelajaran, jadi kita langsung aja ke materinya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang warisan budaya Indonesia yang mendunia. Adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kenapa sih budaya itu perlu diwariskan? Jadi, budaya itu perlu diwariskan karena budaya tersebut merupakan warisan budaya yang sudah bernilai budaya. Menjadi tempat tinggal lebih dari 1340 suku bangsa, membuat Indonesia kaya akan budayanya. Indonesia memiliki ras, suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Sehingga kebudayaan itu menjadi beragam. Dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat itu menjadi nilai penting bagi bangsa dan perlu dilestarikan. Bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada penjelasan tentang UNESCO. UNESCO adalah salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. UNESCO ini mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia. Nah, warisan budaya dunia ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Apa sih warisan budaya benda ini? Nah, warisan budaya benda adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan juga dapat disentuh dengan tangan. Sedangkan warisan budaya tak benda itu adalah peninggalan yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, bagaimana sih contoh dari warisan budaya benda dan tak benda ini? Nah, yang pertama itu ada contoh dari warisan budaya benda. Yang pertama itu adalah candi. Sebenarnya kalian tahu nggak sih candi itu termasuk peninggalan dari umat apa? Ya, Hindu dan Buddha. Nah, candi ini merupakan peninggalan dari umat Hindu dan Buddha. Dan di gambar ini kalian tahu nggak itu bentuk candi apa? Betul, itu adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi yang menjadi warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991. Oh, itu udah lama banget ya teman-teman. Bahkan sebelum kita lahir kok Candi Borobudur ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Nah, contoh lainnya yaitu ada pakaian tradisional, dan selanjutnya kita masuk ke contoh warisan budaya tak benda. Nah, contoh yang pertama itu ada
baju baju dengan motif batik. Ini merupakan salah satu cara kita untuk mempertahankan kebudayaan kita dengan melestarikannya dan memakai produk lokal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya yaitu ada tarian tradisional, bahasa daerah, dan juga lagu daerah. Di warisan budaya Tabenda ini kan salah satunya adalah lagu daerah ya. Aku mau kalau kita nyanyi lagu daerah dulu, gimana? Setuju nggak? Setuju. Aku mau nyanyi lagu daerah yang berasal dari Jakarta. Ada yang tahu nggak? Kicir. Ayo, coba. Enggak. Betul, kita akan nyanyi lagu Enggak. Kayak gitu. ya. Lanjut ya. Selanjutnya aku akan nampilin video lagi tentang materi warisan budaya di dunia. Oke, tolong disimak baik-baik ya. With advanced disease, explore questions of kings to shape patient care. Change starts at king. Ramai-ramai kebaya, jamu, sampai dangdut di UNESCO dia dapat pengakuan dunia. Enggak, pengakuan dunia. Maksudnya, iya sih dapat pengakuan dunia, tapi emang manfaatnya cuma itu aja.
Sohib, jumlah budaya Indonesia ada berapa? Banyak kan pasti. Kita hidup di Indonesia dengan beragam suku dan budaya. Nah, seberapa banyak? Angkanya entah. Namun yang sudah dicatat dan dapat pengakuan negara oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diriliskan pada November 2022, udah ada 11.622 budaya yang dicatat. 1.728 diantaranya adalah budaya yang sudah ditetapkan mulai dari internasional, daerah, maupun kota. Nah, jumlahnya tiap tahun bisa jadi berubah mengikuti pembaruan yang ada. Wah, harus dicatat. Terus, siapa sih yang akan mencatat? Tiap negara pasti mencatat budayanya kan? Ya nggak kecuali Indonesia. Dalam rangka pelestarian budaya Indonesia, pemerintah telah menetapkan peraturan yang terkait. Nah, peraturan ini nggak cuma relevan di lingkup nasional aja, tapi sejalan dengan visi dan misi UNESCO yang mengatur tentang warisan dunia. Terus kalau di Indonesia udah berapa budaya yang diatur dunia? Di Indonesia udah ada 14 budaya yang didaftarkan di UNESCO, terdiri dari 4 warisan alam, 4 cagar budaya, dan 6 warisan budaya tak benda. Di antaranya wayang, keris, batik, pendidikan dari pelatihan berbatik, angklung, tari saman, noken, tiga genre tali Bali, kapal pinisi, tradisi pencaksilat, pantun, dan gambar. Terbaru ada jamu, dangdut, dan kebaya yang masih dalam proses kemajuan. Jumlahnya masih relatif kecil ya dibanding tahunnya, artinya masih banyak yang belum diakui dirinya. Bahkan pada 2017, UNESCO pernah bilang bahwa Indonesia merupakan negara superpower di bidang budaya. Bahkan Mas Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pernah bilang butuh waktu 3.000 tahun untuk bisa daftarin seluruh budaya Indonesia itu. Itu baru budaya tak benda loh, belum semuanya. Oh, hanya bisa diajuin per 2 tahun, kenapa bisa gitu? Iya, butuh proses panjang memang. UNESCO sendiri yang telah memutuskan untuk setiap negara bisa mengajukan budayanya per 2 tahun sekali, atau kita sebut single nomination. Namun bisa diajukan per 1 tahun dengan mekanisme joint nomination atau multinasional, yang artinya bisa ngajuin bareng-bareng dengan 2 atau lebih negara untuk pengajuan budaya. Nah, untuk pengajuannya seenggaknya tidak butuh waktu 1 tahun, mulai dari tahapan penelitian, kajian, sampai pemberkasan ke UNESCO. Kalau di total sama proses di UNESCO, ya totalnya sampai 2 tahun. Nah, syarat utama suatu budaya bisa diajukan ke UNESCO adalah memiliki outstanding universal value atau nilai universal luar biasa yang secara keseluruhan punya 10 nilai. Emang kenapa sih budaya kita harus dapat pengakuan UNESCO? Bukannya kalau udah diakui dunia, nggak mudah dapat penghargaan gitu aja. Berarti juga budaya khas Nusantara kita punya hak paten dan nggak bisa dilihat oleh negara lain. Seperti gamelan misalnya, kan banyak tuh orang asing atau orang luar negeri menggunakan gamelan untuk pertunjukan musik atau untuk praktik pendidikan. Tapi tetap kan gamelan jadi budaya asli milik Indonesia. Terus itu aja manfaatnya. Dan cuma itu aja kok, ada apresiasi sekaligus kebanggaan ketika budaya kita jadi warisan dunia. Ingat, dunia loh, artinya nggak cuma buat Indonesia aja, tapi milik dunia. Artinya dia jadi milik semua bangsa, terlepas dari budaya itu pertama kali berada. Sehingga perlindungannya ya jadi kepentingan masyarakat internasional. Gak cuma kamu, aku, atau dia yang jagain, tapi seluruh dunia itu tanggung jawab untuk melestarikan. Jadi misalnya warisan dunia yang dari Indonesia ada kerusakan, maka dapat perlindungan dari UNESCO maupun masyarakat dunia.
Jadi keinget deh kisah Nelson Mandela dan Bagi Indonesia. Presiden Afrika Selatan yang dikenal sebagai tokoh dunia itu dengan bangga pakai baju batik asli Indonesia ke berbagai acara di dunia. Contohnya kayak sidang PBB dan Piala Dunia. Pak Mandela aja bangga dan mau melestarikan batik sebagai warisan dunia. Masa kamu enggak? Nah, Sohib, setelah tahu semua info ini, kira-kira budaya apa ya yang perlu segera didaftarin ke UNESCO? Yuk, kasih tahu. Yuk, nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, kenapa sih budaya itu harus mendapat pengakuan dari UNESCO? Yang pertama, jika budaya tersebut diakui oleh UNESCO, itu budaya tersebut akan memiliki hak paten dan tidak bisa diklaim oleh negara atau orang lain. Yang kedua, jika budaya tersebut diakui oleh UNESCO, itu akan menjadi apresiasi dan juga kebanggaan sendiri kepada warisan budaya tersebut. Dan yang ketiga, jika budaya itu rusak, itu akan mendapat perlindungan dari UNESCO ataupun dari masyarakat dunia. Sehingga budaya itu benar-benar harus banget diakui oleh UNESCO karena manfaatnya itu banyak banget bagi negaranya atau bagi warisan budaya tersebut. Nah, pada tanggal 3 dan 4 Desember kemarin ada nih budaya yang baru diakui oleh UNESCO. Ada yang tahu apa budaya yang baru diakui itu? Belum tahu ya. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu, aku ada sedikit video tentang budaya yang baru diakui oleh UNESCO. Baik bagi Indonesia dan khusus PBB UNESCO meresmikan pertunjukan seni reok Ponorogo, kebaya dan alat musik tradisional asal Minahasa, Sulawesi Utara, Kolintang dalam daftar warisan budaya tak benda. Persetujuan UNESCO disampaikan dalam sidang sesi ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the International Cultural Heritage di Paraguay. Pertunjukan seni reok Ponorogo diadopsi dalam daftar warisan budaya tak benda ke-14 dari Indonesia dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding, warisan budaya yang harus dilestarikan. Sementara itu, kebaya yang secara bersamaan diajukan Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Malaysia sebagai warisan budaya dari daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pengajuan bersama negara lain sebagai langkah semangat kerjasama dan persatuan negara-negara Asia Tenggara dalam melestarikan warisan budaya bersama. Di Indonesia, kebaya bukan hanya pakaian tradisional semata, kebaya bisa menjadi simbol identitas kebudayaan Asia Tenggara. Tak hanya itu, alat musik tradisional Kolintang dan Minahasa, Sulawesi Utara juga menjadi penjalin hubungan dengan 3 negara dari Afrika dan Asia Pasifik, yakni Burkina Faso, Mali, dan Cote d'Ivoire. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan 3 warisan budaya yang diadopsi UNESCO adalah bentuk komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi budaya. Warisan budaya tak benda tak hanya peninggalan masa lalu, tapi bukti ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan dunia modern seperti perubahan iklim, konflik, dan globalisasi. Reok Ponorogo also represents the rich tapestry of Indonesian heritage, intertwining courage, solidarity, and beauty of local traditions. Reok Ponorogo represents a vibrant expression of identity, spirit, and resilience of the people of Ponorogo, East Java Province.
Indonesia telah mendaftarkan lebih dari 2.000 elemen budaya dalam inventarisasi nasional warisan budaya tak benda. Hingga saat ini, ada 16 warisan budaya tak benda Indonesia yang diadopsi oleh UNESCO. Bahkan, Indonesia juga mencalonkan diri untuk menjadi anggota komite antar pemerintah UNESCO untuk periode 2026 hingga 2030. UNESCO's recognition of intangible cultural heritage further emphasizes the importance of preserving tradition like Reok Ponorogo as humanity's shared responsibility. As we celebrate Reok Ponorogo, let us also reaffirm our commitment to preserving intangible cultural heritage everywhere and ensure that our ancestors' stories, traditions, and artistry continue to inspire and educate future generations. Untuk itu, Fadlizon menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan seni budaya tradisional. Keragaman budaya Indonesia sebagai kekuatan utama di promosi budaya. Di bawah visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kebudayaan menekankan bahwa pelestarian budaya tidak hanya untuk melindungi tradisi, tetapi untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif berkelanjutan. Nah, tadi ada apa aja sih budaya Indonesia yang baru ditetapkan oleh UNESCO? Oke, betul banget. Jadi ada 3 budaya yang baru ditetapkan oleh UNESCO, yaitu tadi ada Reok Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Yang kedua itu ada budaya yang baru yang berasal dari Jawa. Sedangkan kalau musik kolintang itu berasal dari Sulawesi Utara. Ini ada yang ingin bertanya. Oke, kamu mau nanya apa? Kan Indonesia memiliki budaya beragam. Nah, bagaimana cara kita membuat identitas nasional di tengah-tengah beragam yang Indonesia mempunyai beragam budaya? Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang bertanya. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk memperkuat identitas nasional di tengah-tengah kebudayaan Indonesia yang beragam? Nah, kita sebagai generasi muda itu dapat melakukan dengan cara-cara yang kreatif, seperti menggabungkan seni musik tradisional dan seni musik modern di tengah-tengah kehidupan kita. Atau bisa juga dengan menggunakan film atau konten multimedia yang mengangkat tema kebudayaan. Bisa juga dengan kalian memakai produk-produk lokal. Seperti aku sekarang ini memakai pakaian batik. Nah, itu kalian juga bisa, itu termasuk dengan melestarikan budaya Indonesia. Nah, jadi sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan budaya kita sendiri. Jangan sampai kita memakai pakaian dari luar, tetapi pakaian dari dalam negeri itu tidak kita pakai. Kita sebagai generasi muda itu sebagai pewaris budaya, atau bisa juga sebagai inovator budaya. Apakah sudah terjawab? Oke. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, aku ada sedikit tebak-tebakan nih untuk kalian. Tapi sebelum kita tebak-tebakannya itu, nanti kalian juga bareng-bareng aja ya. Yang tebak-tebakannya itu gampang-gampang. Nanti kalian bisa jawab semuanya. Tapi sebelum kita mulai tebak-tebakan, kita adakan sedikit terlebih dahulu ya. Kalian tahu lagu itu nggak? Saksa. Tahu. Karena kalian begini.
I think we can go faster. Faster, faster. Top speed. Tadi kita langsung masuk aja ya ke tebak-tebakannya. Tebak-tebakannya itu menebak siapakah aku? Satu belas. Yang pertama itu ada nih. Aku adalah kain tradisional yang dibuat dengan cara menulis atau mendesak salam pada kain lalu diwarna. Aku terkenal sampai mancanegara. Siapakah aku? Batik. Kita lihat dulu ya jawabannya benar nggak ya? Ya, betul. Batik ini ditetapkan sebagai warisan budaya pada tanggal 2 Oktober 2009. Kita lanjut ya. Nah, aku adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan dimainkan dengan digoyangkan. Siapakah aku? Coba kita lihat jawabannya. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 16 November 2010. Lanjut. Nah, aku adalah alat yang dimainkan di balik layar dengan lampu sebagai bayanganku. Aku sering diiringi oleh gamelan. Siapakah aku? Coba kita lihat, benar nggak ya? Yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 7 November 2003. Aku adalah salah satu candi terbesar di dunia, terbuat dari batu dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Siapakah aku? Candi Borobudur. Oke, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya benar. Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 13 Desember 1991. Oke, ada lagi. Oh, masih ada. Aku adalah makanan khas Padang yang terkenal pedas dan dibuat dari daging sapi dengan bumbu santan yang dimasak lama. Siapakah aku? Yeay, betul. Jawabannya adalah rendang. Rendang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2013. Di sini siapa yang suka rendang? Ayo. Wow. Berarti kalian kalau lebaran makannya rendang atau opor? Rendang. Opor. Oke, ini terakhir. Nah, aku adalah tradisi khas Betawi yang dilakukan saat pengantin diarak. Biasanya dengan boneka besar yang berwarna cerah. Siapakah aku? Ondel-ondel ini ditetapkan sebagai warisan budaya pada tahun
2013. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan muka antara ondel-ondel yang warna merah dan putih? Kalau yang merah serem. Kalau yang merah itu dia adalah laki-laki. Kalau yang putih itu adalah ondel-ondel perempuan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana, seru nggak? Oke, kalau gitu kita tepuk tangan dulu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Kayak tadi kan aku pembukaan udah pakai pattern ya, jadi penutupan aku juga pakai pattern. Jangan lupa dan catatnya ya. Pantunnya, belajar dulu isi pagi hari. Sambil membaca buku di taman. Terima kasih atas hari ini. Yang mau diraih semoga